Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari Minggu Prapaskah yang pertama. Engkau mengingatkan kami akan karya keselamatanmu yang kau ukir dalam sejarah keselamatan bagi kami. Melalui peristiwa air bah yang dialami oleh Nabi Nuh, engkau menghadirkan karya keselamatan melalui air pembaptisan untuk kami. Semoga kami selalu belajar untuk senantiasa setia akan perjanjian-Mu yang kau nyatakan dalam pelangi kasih yang membuat kami selalu dilindungi, dijaga di tengah-tengah mara bahaya, pencobaan, bahkan kejahatan yang selalu mengelilingi hidup kami. Namun dalam nama Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat sejak awal mula, Engkau memberikan daya kekuatan baru kepada kami untuk terus maju bertumbuh di dalam hidup beriman yang berbuah dalam rasa syukur dan kesaksian hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita akan membaca bacaan yang pertama dan nanti juga kita renungkan bersama bacaan kedua dan Injil. Tapi kita akan membaca bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 15. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu, dan dengan segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Selama masa Prapaskah, kita akan membaca bacaan pertama yang membimbing kita melalui momen-momen penting sejarah keselamatan dalam Perjanjian Lama. Pada tahun ini, kita memulai perjalanan kita melalui sejarah itu bersama Nabi Nuh dan pembaruan perjanjian penciptaan. Dalam banyak hal, Nabi Nuh muncul dalam kitab Kejadian sebagai sosok Adam yang baru. Sebagaimana Adam berdiam diri, damai bersama satwa-satwa di Taman Eden, dan menamainya, satwa-satwa itu diberi nama oleh Nabi Adam. Demikian pula Nuh dikelilingi satwa ciptaan di dalam bahtera yang atas perintah Allah dibuat oleh Nabi Nuh, dan berbagai jenis biodiversitas satwa dimasukkan, dibawa serta di dalam bahtera itu saat Allah merancang untuk memusnahkan seluruh isi muka bumi dengan air bah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka dalam konteks itu, dalam arti tertentu, Nabi Nuh disebut sebagai Adam baru pada tahap itu. Sebagaimana air menutupi bumi sebelum Allah menciptakan bumi pada hari ketiga, Nuh melihat air menutupi bumi dan daratan muncul kembali sesudah air bah dicurahkan oleh Allah. Sama seperti Allah memberi Adam hari Sabat sebagai tanda perjanjian penciptaan, demikian juga Allah memberikan perjanjian penciptaan yang baru kepada Nabi Nuh melalui bentangan pelangi di langit. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tujuan dari perjanjian itu tidak lain adalah menegaskan kembali betapa Allah mengasihi makhluk ciptaannya, dan Allah berjanji tidak akan pernah lagi memusnahkan seluruh alam ciptaan dan manusia. Itu gagasan dasar yang dapat kita renungkan dari bacaan yang pertama. Dari Injil, tentu kita juga berjumpa dengan Yesus sebagai Adam baru yang utama dan tetap sempurna. Suasana Yesus sebagai Adam sama seperti Nabi Adam atau Bapak Adam dikelilingi satwa-satwa. Bahkan Bapak Adam bersama Ibu Hawa digoda oleh ular. Demikian juga Yesus digoda di padang gurun oleh roh-roh jahat yang mengelilinginya. Namun Yesus mampu mengalahkan godaan itu. Dalam arti tertentu, Santo Markus dalam Injil yang kita baca pada hari ini mau menunjukkan bagaimana jati diri Yesus sebagai Adam baru mampu mengalahkan kejahatan itu dan tidak pernah tunduk pada binatang-binatang buas yang merupakan gambaran tentang kejahatan yang selalu juga menyertai dan mengelilingi hidup kita dengan godaan-godaan dan ancamannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang digambarkan oleh Santo Markus dalam Injil pada hari ini sekali lagi mengingatkan kita pada kehidupan
Adam yang lama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca kitab Kejadian, kita berjumpa dengan kisah yang serupa dengan apa yang kemudian direfleksikan oleh Santo Markus di dalam Injil. Kitab Kejadian memberitahu kita bahwa ketika manusia pertama melihat buah dari pohon itu, mereka melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Ini melambangkan keinginan yang tidak teratur dan keserakahan. Keinginan yang tidak teratur akan kesenangan. Pada aspek yang kedua, mereka tergoda karena buahnya enak dipandang. Hal ini melambangkan keinginan-keinginan yang tidak teratur terhadap harta benda. Dan yang ketiga, manusia pertama karena iming-iming kalau makan buah itu maka mereka akan mendapat pengetahuan, kebijaksanaan setara dengan Allah. Hal ini melambangkan keinginan yang tidak teratur akan kekuasaan-kekuasaan duniawi. Alih-alih melihat kebijaksanaan sebagai anugerah yang diberikan kepada mereka yang memimpin sebagai pelayan masyarakat, kebijaksanaan digunakan dan disalahgunakan demi keuntungan egois seseorang. Meskipun Injil Markus tidak merinci pencobaan yang dihadapi oleh Yesus di padang gurun, namun godaan-godaan itu yang juga muncul sebagaimana secara detail digambarkan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas yang merinci 3 godaan, yaitu kenikmatan makan, memuja setan untuk mendapatkan kekayaan bangsa, dan menguji Tuhan untuk mendapatkan kekaguman orang lain. Berbeda dengan Adam yang lama, Yesus sebagai Adam yang baru mampu mengatasi godaan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan kita sama seperti pengalaman Nabi Nuh, sama seperti pengalaman Yesus di padang gurun, kita juga mengalami berbagai macam hal yang menggoda di dalam hidup kita. Godaan-godaan yang bukan mendatangkan kengerian dan ketakutan, melainkan godaan-godaan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Maka dari itu dibutuhkan komitmen untuk setia berpegang pada perjanjian itu. Dan kita sebagai murid-murid Kristus sudah menerima tanda air bah, menjadi tanda air pembaptisan yang membuat kita dibebaskan dari segala belenggu dosa asal, dosa yang diwariskan oleh para leluhur kita. Itu bisa kita cermati dari bacaan yang kedua yang disampaikan oleh Santo Petrus. Santo Petrus memberikan refleksi terhadap kisah Nuh. Dalam suratnya kepada komunitas Kristen di Asia Kecil, Santo Petrus mengangkat kisah Nuh dan menunjukkan bagaimana kisah tersebut menggambarkan sakramen pembaptisan. Sama seperti keluarga Nuh diselamatkan melalui air, kata Santo Petrus. Demikian juga anggota keluarga Allah diselamatkan melalui sakramen pembaptisan. Air bah membersihkan dunia ini
dari kerusakan dan kejahatan. Air pembaptisan membersihkan orang percaya, membersihkan kita semua dari kerusakan dan kejahatan dosa. Nabi Nuh dan keluarganya membangun bahtera dengan iman dan melewati air penghakiman, kata Santo Petrus dalam suratnya yang pertama, bab 3 ayat 20. Dan untuk itu jalan kehidupan dibuka. Kehidupan baru dan perjanjian yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri dinyatakan kepada kita. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian yang tadi menjadi bacaan yang kita bacakan sebagai bacaan pertama pada hari Minggu Prapaskah yang pertama. Demikian pula sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, demikianlah sakramen iman dalam Injil Markus bab 16 ayat 16 memberi kita hidup baru. Itu juga yang dijelaskan oleh Santo Petrus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 6 ayat 4. Dan menjadikan kita anggota perjanjian baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita dengan penuh syukur menerima sakramen baptis yang dianugerahkan kepada kita. Kita kenang pula kasih kerahiman Allah yang menyelamatkan kita. Selamat berhari Minggu, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.